Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran. Saya akan merangkum materi dari kelompok 5, yaitu telaah pustaka dan hipotesis. Telaah pustaka. Telaah pustaka adalah proses pengumpulan, pembacaan, dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian atau kajian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami pemahaman yang sudah ada tentang topik tersebut, mengidentifikasi celah pengetahuan, serta menemukan pendekatan dan kerangka kerja yang tepat untuk penelitian atau kajian yang akan dilakukan. Dalam proses telaah pustaka, penting untuk menyusun rangkuman tentang temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan. Pengertian teori. Teori tidak bisa dipisahkan dengan penelitian. Untuk memahami telaah pustaka dan telaah teori pada sebuah penelitian, terlebih dahulu kita membahas pengertian teori. Teori adalah sebuah kerangka konseptual atau penjelasan sistematis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan fenomena tertentu dalam suatu domain pengetahuan atau bidang studi. Ini membantu kita mengorganisir informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi tentang dunia di sekitar kita. Selanjutnya, teori dan penelitian. Teori memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian. Adanya teori memungkinkan sebuah penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat sehingga tidak hanya sekedar coba-coba atau trial and error. Hal ini karena salah satu fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai dasar untuk memprediksi atau memperjelas hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Selanjutnya, langkah-langkah membuat telaah pustaka. Pustaka yang dipilih untuk penulisan telaah pustaka pada penelitian adalah pustaka yang memiliki hubungan yang kuat atau strong relationship dengan masalah yang kita teliti. Kualitas penelitian teoritis sangat tergantung kepada kontribusi penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau teori yang sangat tergantung pada proses telaah pustaka yang dilakukan secara intensif. Langkah-langkah pendeskripsian teori yang bersumber dari buku agar lebih efektif menurut Sugiono 2012 adalah sebagai berikut. Langkah-langkah melakukan telaah pustaka dari buku dan artikel ilmiah. Sumber buku: 1. Menetapkan variabel-variabel yang diteliti. 2. Mencari sumber buku yang relevan. 3. Lihat dari isi buku. 4. Baca bagian isi buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 5. Deskripsikan konsep yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, termaksud dalamnya definisi, klasifikasi, tahapan, dan berbagai buku. 6. Lakukan perbandingan dan telaah kritis terhadap konsep yang diteliti, termasuk di dalamnya definisi, klasifikasi, tahapan dari berbagai buku. Selanjutnya, sumber artikel ilmiah. 1. Menetapkan variabel yang diteliti. 2. Mencari artikel yang relevan. 3. Lihat judul artikel dan kata kunci. 4. Lakukan review artikel ilmiah dengan mengidentifikasi variabel, latar belakang penelitian, tujuan, metode, hasil, keterbatasan, dan rekomendasi bagi peneliti yang akan datang. 5. Lakukan perbandingan dan telaah kritis terhadap artikel ilmiah yang berkaitan dengan variabel, latar belakang penelitian, tujuan, metode, hasil, dan keterbatasan. 6. Deskripsikan keterkaitan artikel ilmiah tersebut dengan penelitian yang dilakukan, perbedaan dan posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau proposisi yang diajukan untuk diuji secara empiris dalam sebuah penelitian ilmiah. Hipotesis biasanya berisi prediksi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel atau fenomena dalam suatu penelitian.
Hipotesis dapat berupa pernyataan tentang efek, hubungan kausal, perbedaan, atau prediksi tentang hasil dari suatu percobaan atau studi. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menguji kebenaran atau kevalidan pernyataan tersebut melalui pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Seperti halnya jenis penelitian berdasarkan hubungan antar variabel, maka hipotesis dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis kooperatif, hipotesis asosiatif. Selanjutnya, manfaat hipotesis. Hipotesis dalam sebuah penelitian diperlukan antara lain sebagai berikut. 1. Menjelaskan masalah penelitian. 2. Menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. 3. Pedoman untuk melihat alat analisis data. 4. Dasar untuk membuat simpulan penelitian. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.